Mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia melakukan perjuangan diplomasi. Ya, ada beberapa perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan Belanda hingga pengakuan kedaulatan Indonesia. Jadi bangsa Indonesia melakukan perundingan, ya, melakukan perundingan dengan Belanda. Ya, dengan Belanda. Yang dikenal pertama itu adalah satu, perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati. Linggarjati. Ya, perundingan Linggarjati ini adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Ya, perundingan Indonesia dengan Belanda. Nah, itulah tadi ya, bangsa Indonesia melakukan perundingan dengan Belanda yang dikenal dengan nama perundingan Linggarjati. Ya, perundingan Linggarjati ini adalah perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan Belanda, ya, yang dilaksanakan di daerah Linggarjati. Ya, yang dilaksanakan di daerah Linggarjati. Ya, Linggarjati, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Tuh. Dalam perundingan tersebut Indonesia diwakili, ya, Indonesia diwakili oleh, ya, Perdana Menteri Sultan Syahrir. Ya, Sultan Syahrir. Kemudian Muhammad Rum. Kemudian Susanto Tirtiprojo dan Aka Gani. Pihak Belanda diwakili oleh Profesor S.C. Hemingkon. Kayak kali kan namanya. Hemingkon. Nah, ini Profesor Hemingkon, ya. Pakai O, pakai M, pakai R. Nah, Hemingkon. Nah, itu. Oke. Nah, jadi perundingan Linggarjati ini yang dilaksanakan di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Indonesia itu diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto Tirtiprojo, Aka Gani. Pihak Belanda diwakili oleh Profesor Hemingkon. Oke, nah itu perundingan Linggarjati disahkan pada tanggal, ya, perundingan Linggarjati
disahkan pada tanggal 25 Maret pada tanggal 25 Maret 1947. Ya. Hasil perundingan Linggarjati ada beberapa hal atau beberapa hasil yang didapatkan, antara lain ini saya hapusnya. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, kemudian Jawa dan Madura. Jadi Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian yang kedua atau B, ya, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat. Nah, ini yang hasil dari perundingan Linggarjati itu ada 2 poin. Yang pertama itu Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat, ya, atau RIS. Nah, seperti itu. Oke ya. Kemudian selain perundingan Linggarjati, ada juga namanya perundingan Renville. Ya, yang kedua adalah perundingan Renville. Ya, ini dilaksanakan ya pada tanggal 17 Januari 1947, ya, di atas geladak kapal perang Amerika Serikat. Ya, USS Renville. Nah, ini. Mengapa dikatakan perundingan Renville? Karena dilaksanakan di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville pada 17 Januari 1947. Nah, tuh. Ya, kapal tersebut sedang berlabuh. Ya, kapal ini ya sedang berlabuh
berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Tanjung Priok ya. Tanjung Priok ya. Tuh, jadi pelaksanaan perundingan renvil ini itu nanti di pelabuhan Tanjung Priok di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville pada 17 Januari 1947. Inilah ya. Adapun delegasi Indonesia, ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Delegasi Indonesia dalam perundingan Renville dipimpin oleh Saripudin ya, Perdana Menteri Amir Saripudin kemudian pihak Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir ya, R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo ya. Perundingan ditengahi oleh Komisi 3 Negara ya. Perundingan ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau ya KTN. Nah, jadi perundingan Renville ini itu ditengahi oleh Komisi 3 Negara. Ya, jadi untuk delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Saripudin, pihak Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, perundingan ditengahi oleh Komisi
harus ditarik mundur. Harus ditarik mundur. Harus ditarik mundur dari daerah-daerah. Dari daerah-daerah. Dari daerah-daerah. Ya. Yang telah diduduki. Yang telah diduduki oleh Belanda. Nah, itu ya. Nah, jadi delegasi persetujuan Renville ya, di persetujuan Renville ya, ini berisi hal-hal berikut. Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Nah, inilah isi perjanjian Renville. Sekarang kita masuk pada perundingan Romroyen. Ya, perundingan Romroyen. Ya, yang ditengahi oleh United Nation Commission for Indonesia atau UNCI. Nah, Indonesia dipimpin oleh Dr. H.J. Van Royen. Nah, ini. Ya, jadi perundingan Romroyen ini dilaksanakan pada 7 Mei 1949 yang ditengahi oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Indonesia dipimpin oleh Dr. H.J. Van Royen ya. Hasil kesepakatan ini Belanda. Indonesia itu dipimpin oleh Muhammad Roem ya tulisannya. Nah, jadi kalau dia dari Belanda itu Dr. H.J. Van Royen, Indonesia Muhammad Rum. Makanya terkenal dengan perundingan Romroyen. Ya, Rum orang Indonesia, Royen orang Belanda. Ya. Kemudian hasil perundingan Romroyen ini, ini ada beberapa hasil ya yang diperoleh. Ya. 1. Pemerintah Indonesia ya akan dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, Indonesia dan Belanda
Indonesia dan Belanda ya akan mengadakan konferensi meja bundar atau KMJ KMB ya. Oke. Nah, inilah hasil dari perundingan Rum Royan. Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Kemudian yang kedua, Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi meja bundar. Ya, kemudian yang keempat adalah konferensi meja bundar. Paket C mungkin yang materinya ini bisa kalian baca-baca lagi buku PPKN yang berhubungan dengan perjanjian atau perundingan diplomasi. Ya, mudah-mudahan kalian ujiannya bisa menjawab. Ya, banyak-banyaklah buka buku. Semuanya ada, karena sini saya hanya segelintir saja ya, hanya sebagian kecil yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.